Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayati dari Sistem Informasi Reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas ERP atau Enterprise Resource Planning mengenai netting dan loading. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Netting didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Soal pertama, dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan 4 sebesar 35, bulan 5 sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Kebutuhan kotor atau permintaan sesuai dengan soal sebelumnya. Pada bulan 1 sebesar 15, bulan kedua sebesar 10, bulan ketiga sebesar 40, bulan keempat sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5, bulan ke-8 sebesar 18. Lalu di sini terdapat persediaan produk di gudang sebesar 25. Kita lihat tanggal sini. Lalu berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit. Karena di sini periodenya per bulan, maka minggu ke-10 itu termasuk dalam bulan ketiga. Sehingga jadwal penerimaan persediaan terdapat pada bulan ketiga, yaitu sebanyak 50 unit produk. Lalu untuk menghitung kebutuhan bersih tadi merupakan selisih dari persediaan yang ada. Berawal dari 25 unit persediaan dengan permintaan 15, maka tersisa 10 barang. Lalu pada bulan kedua dibutuhkan permintaan 10 dengan persediaan barang 10, maka persediaan menjadi 0. Lalu pada minggu ketiga terdapat penerimaan barang masuk sebanyak 50 unit dan permintaan 40, sehingga persediaan yang di gudang tersisa sebanyak 10 barang. Lalu pada bulan keempat terdapat permintaan sebanyak 35 dengan persediaan 10, sehingga dibutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 25. Pada bulan kelima dibutuhkan permintaan 15, karena tidak ada persediaan maka dibutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 15. Begitu pula dengan minggu ke-6 dengan kebutuhan kotor 15, dengan tidak adanya persediaan maka dibutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 15. Pada bulan ke-7 juga terdapat permintaan sebanyak 5, sehingga kebutuhan bersih juga 5. Dan bulan ke-8 dengan permintaan 18, persediaan 0, maka kebutuhan bersihnya itu 18. Jadi total kebutuhan bersih yang dibutuhkan yaitu sebanyak 25 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 18, sehingga totalnya kebutuhan bersih yang dibutuhkan yaitu sebanyak 78 unit produk. Lanjut ke loading. Dan loading ini merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Mengenai loading ini terdapat 2 soal. Yang pertama itu loading dengan menggunakan metode L4L. Loading dengan menggunakan metode L4L atau load for load, ini suatu teknik penentuan load size yang jumlahnya sama dengan jumlah pesanan atau kebutuhan. Dengan demikian, L4L menyusun pesanan yang direncanakan tepat sesuai dengan kebutuhan bersih dan memproduksi secara tepat apa yang dibutuhkan pada setiap periodenya. Jadi di metode L4L ini tidak menyediakan persediaan di gudang. Jadi semisal seperti pada tabel berikut, pada minggu pertama pada periode pertama dibutuhkan 10 kebutuhan bersih, maka dia akan diberikan ukuran lot 10. Pada periode kedua dibutuhkan 28, maka ukuran lotnya pun 28. Pada periode ketiga kebutuhan bersihnya 50, ukuran lotnya 50. Periode keempat kebutuhan bersihnya 15, ukuran lot 15.
Periode kelima kebutuhan bersih 46, ukuran lot 46. Periode ke-6 kebutuhan bersih 63, ukuran lot 63. Periode ke-7 kebutuhan bersih 20, ukuran lot 20. Periode ke-8 kebutuhan bersih 50, ukuran lot 50. Periode ke-9 kebutuhan bersih 12, ukuran lot 12. Periode ke-10 kebutuhan bersih 90, ukuran lot 90. Periode ke-11 kebutuhan bersih 25, ukuran lot 25. Periode 12 kebutuhan bersih 15, ukuran lot 15. Jadi tidak ada menyisakan persediaan, jadi dia menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Lalu soal yang terakhir yaitu loading dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu di mana permintaan itu diasumsikan pada metode EOQ ini permintaan itu diasumsikan konstan, atau dengan kata lain diperlukan safety stock untuk mengantisipasi variabilitas permintaan. Jadi dapat diketahui soalnya itu diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar Rp700 per unit per periode dengan biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesan dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih konsumen seperti di bawah ini. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Yang pertama itu kita tentukan dulu ukuran lotnya dengan menggunakan rumus akar 2 dikali D dikali K 2 dikali D besar kecil per H kecil, di mana D besar itu merupakan jumlah kebutuhan bersih, K kecil itu biaya pemesanan, dan H kecil itu biaya penyimpanan produk. Berdasarkan tabel berikut, nilai D-nya itu sebesar 324, nilai K kecilnya 2500, dan nilai H kecilnya itu 700, sehingga ukuran lotnya itu didapatkan dari akar 2 dikali 324 dikali 2500 per 700, sehingga didapatkan hasil 48, sehingga besar lotnya itu sebesar 48 lot. Lalu untuk pergerakan jumlah persediaannya itu dapat dilihat di sini. Pertama, dia kebutuhan bersihnya itu pada periode pertama dibutuhkan sebanyak 30, dimana ukuran lotnya 48, sehingga persediaan tersisa itu tinggal 18, dimana itu kan kurang untuk kebutuhan di periode kedua yaitu sebanyak 24, sehingga ditambah lagi dengan ukuran lot tadi, sehingga persediaannya itu tersisa sebanyak 42. Pada periode ketiga tidak dibutuhkan kebutuhan bersih, sehingga persediaan tetap masih 42. Pada periode keempat dibutuhkan kebutuhan sebanyak 28, sehingga sisa persediaan itu sebanyak 14. Pada periode kelima dibutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 54, sehingga ditambah lagi ukuran lot tadi, sehingga persediaan menjadi 8. Pada periode ke-6 dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 23, ditambah lagi ukuran lot 48, sehingga persediaan tersisa sebanyak 33. Pada periode ke-7 kebutuhan bersihnya sebesar 10 dengan persediaan 33, sehingga persediaan tersisa 23. Pada periode ke-8 dengan kebutuhan bersih 15 dan persediaan 23, sehingga persediaan tersisa sebanyak 8. Lalu pada periode ke-9 kebutuhan bersih 29 dengan persediaan 8 jadi kurang, sehingga ditambahkan lagi 48 dan persediaan tersisa sekarang 27. Lalu pada minggu ke-10 dengan kebutuhan bersih 45 dan persediaan 27 itu kurang, jadi ditambah lagi sehingga persediaan tersisa 30. Pada periode ke-11 kebutuhan bersih 26 dengan persediaan sisa 30, sehingga persediaan sisa sekarang yaitu 4. Pada periode ke-12 kebutuhan bersih 40, persediaan sisa 4, sehingga ditambah lagi jadi persediaan yang tersisa itu sebanyak 12. Jadi untuk jumlah biaya penyimpanan itu dihitung dari total jumlah persediaan dikali biaya penyimpanan produk, sehingga didapatkan 261 dikali Rp700, sehingga total jumlah biaya penyimpanannya itu sebesar Rp182.700.
Lalu untuk jumlah biaya pemesanan didapatkan dari total pemesanan sebanyak lot dikali biaya pemesanan. Jumlah didapatkan 7 dikali Rp2.500, sehingga jumlah biaya pemesanannya itu sebesar Rp17.500. Lalu untuk total keseluruhan biaya didapatkan dari jumlah biaya penyimpanan ditambah jumlah biaya pemesanan, sehingga didapatkan Rp182.700 ditambah Rp17.500, sehingga total keseluruhan biaya yang dibutuhkan yaitu Rp200.200. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.